Katanya, kita sebagai manusia baru menggunakan 10% kecerdasan otak kita. Lantas, bagaimana jika manusia bisa memakai 100% kecerdasannya? Apakah kita bakal punya kekuatan superpower? Atau malah sebenarnya hal ini hanya mitos belaka? Penasaran kan? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Aku Noala akan memandumu untuk memuaskan rasa keingintahuanmu. Pertama, perlu diluruskan dulu. Anggapan bahwa manusia cuma mengaktifkan 10% kecerdasan dari otaknya sebenarnya adalah mitos besar yang sudah dibantah neuroscience. Menurut pemindaian fMRI, sebenarnya hampir seluruh bagian otak aktif, bahkan saat kita tidur. Hal ini didukung oleh pendapat seorang neuroscientist. Barry Beierstein juga menjelaskan bahwa kalau benar kita cuma mengaktifkan 10% kecerdasan dari otak kita, kerusakan kecil di area manapun seharusnya tidak berpengaruh. Tapi kenyataannya, kerusakan 1-2% pada salah satu bagian otak saja bisa fatal. Artinya, kita sebenarnya sudah memakai otak seluruhnya, tapi tidak sekaligus untuk satu hal yang sama. Jadi bukan soal berapa persen otak itu bekerja, akan tetapi soal seberapa optimal otak bekerja. Otak bekerja seperti tim, jadi kadang bagian memori aktif, kadang bagian emosi, kadang bagian logika. Kita tidak bisa memakai 100% sekaligus karena itu justru berbahaya. Otak hanya 2% dari berat tubuh, tapi memakai 20% energi tubuh. Kalau semua area aktif penuh, otak butuh energi berlipat, ini bisa membuat tubuh kolaps. Aktivitas penuh di seluruh otak ini mirip dengan kondisi epilepsi, di mana neuron menembak impuls secara berlebihan, menyebabkan kejang, disorientasi, bahkan kerusakan jaringan. Jadi jawabannya tidak mungkin memakai 100% kapasitas otak secara bersamaan. Akan tetapi sebenarnya kita masih bisa meningkatkan efisiensi otak dengan beberapa macam cara loh. Yang pertama, latihan kognitif dan tidur berkualitas terbukti bisa meningkatkan hipokampus. Hal ini bisa meningkatkan daya ingat. Yang kedua, meditasi bisa meningkatkan ketebalan korteks prefrontal untuk meningkatkan fokus. Ketiga, melakukan aerobic exercise seperti jalan cepat 3-4 kali seminggu terbukti meningkatkan brain-derived neurotrophic factor atau protein yang membuat otak lebih plastis dan mudah belajar. Terakhir, kita bisa sering-sering mengonsumsi makanan yang menunjang fungsi otak seperti salmon, sarden, sayuran hijau, kacang, alpukat, serta air yang cukup. Jadi, menggunakan kapasitas 100% otak sekaligus itu bukan bikin kita jenius dadakan, tapi justru bikin otak konslet dan paling buruk bisa bikin kita epilepsi. Yang bisa kita lakukan hanya mengoptimalkan kinerja otak dengan melakukan aktivitas yang menunjang fungsi otak. Jadi, alih-alih mengejar kemampuan otak 100% seperti di film-film, lebih baik kita rawat otak kita agar bekerja maksimal setiap hari. Nah, menurut kamu, kebiasaan mana yang paling ingin kamu mulai duluan untuk mengoptimalkan kinerja otak kita? Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Stay curious dan sampai jumpa.